Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas wujudkan uang 1 miliar rupiah dengan sedikit upaya. Kita sering mendengar istilah menarik uang dalam Law of Attraction. Sebenarnya maksud dari menarik uang ini. Dalam konteks Law of Attraction, menarik uang dalam tanda kutip berarti memanifestasikan kekayaan atau uang melalui kekuatan pikiran dan keyakinan, bekerja sama dengan alam semesta melalui hukum tarik-menarik. Law of Attraction adalah konsep yang berakar pada gagasan bahwa pikiran kita memiliki daya tarik seperti magnet, digabungkan dengan perasaan tentu saja. Apa yang kita pikirkan dan fokuskan dengan secara terus-menerus akan tertarik ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, menarik uang dalam Law of Attraction melibatkan pemikiran positif, keyakinan bahwa kekayaan akan datang dan membayangkan diri sudah memiliki atau menggunakan uang yang diinginkan. Lalu, apa sajakah faktor-faktor penarik uang dalam Law of Attraction? Keyakinan positif dan pemikiran yang jelas. Keyakinan adalah kunci dalam menarik apapun, termasuk uang. Menurut Law of Attraction, jika seseorang benar-benar percaya bahwa mereka layak dan mampu mendapatkan uang, maka uang akan lebih mudah datang kepada mereka. Pemikiran yang jelas dan fokus tentang jumlah uang dan sikap batin yang tepat diperlukan. Visualisasi. Visualisasi adalah teknik di mana seseorang membayangkan diri mereka sudah memiliki uang yang mereka inginkan. Ini bisa melibatkan visualisasi rekening bank yang penuh, membayangkan berbelanja dengan uang tersebut, atau merasakan kegembiraan memiliki keamanan finansial. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat keyakinan bahwa uang tersebut adalah sudah menjadi milik Anda. Rasa syukur. Syukur atas apa yang sudah dimiliki seringkali dianggap sebagai magnet bagi lebih banyak keberlimpahan. Dalam Law of Attraction, orang yang bersyukur atas uang yang mereka miliki saat ini menarik lebih banyak uang lagi. Ini berhubungan dengan energi positif yang dipancarkan melalui rasa syukur. Menurut teori Law of Attraction, menarik lebih banyak hal baik dalam hidup. Mengatasi keyakinan pembatas. Seringkali orang memiliki keyakinan negatif atau pembatas tentang uang seperti adalah sumber masalah atau saya tidak akan pernah cukup kaya. Untuk menarik uang, penting untuk mengenali dan mengubah keyakinan ini. Law of Attraction mengajarkan bahwa keyakinan pembatas ini harus diubah menjadi keyakinan positif seperti uang datang dengan mudah dan tanpa usaha yang berlebihan. Tindakan terinspirasi. Law of Attraction tidak hanya tentang berpikir dan merasa. Tindakan juga diperlukan. Namun ini bukan tindakan sembarangan, melainkan tindakan yang diilhami atau terinspirasi yang terasa benar dan muncul secara alami setelah memperkuat keyakinan dan visualisasi. Tindakan terinspirasi ini adalah cara fisik untuk mewujudkan kekayaan yang telah dipikirkan dan dirasakan. Fokus pada kekayaan, bukan kekurangan. Salah satu prinsip dasar dalam Law of Attraction adalah memfokuskan pikiran pada kelimpahan dan kekayaan, bukan pada kekurangan. Jika seseorang terlalu fokus pada hutang atau masalah keuangan, mereka mungkin akan menarik lebih banyak kekurangan. Sebaliknya, dengan memusatkan perhatian pada kelimpahan, uang lebih mudah untuk datang. Menghasilkan uang dengan sedikit upaya menggunakan Law of Attraction. Ini mitos atau fakta? Dari konsep Law of Attraction adalah bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan dan rasakan secara mendalam. Dengan kata lain, jika kita fokus pada kelimpahan, kita akan menarik kekayaan dan keberuntungan ke dalam hidup kita. Namun apakah mungkin menghasilkan uang dengan sedikit upaya menggunakan Law of Attraction? Menurut Law of Attraction, pikiran kita digabungkan dengan perasaan adalah seperti magnet yang memiliki energi serupa dari alam semesta. Jika kita memikirkan kekayaan dan kelimpahan, kita akan menarik lebih banyak hal tersebut ke dalam hidup kita.
Sebaliknya, jika kita terus-menerus khawatir tentang kemiskinan atau kekurangan, kita malah bisa menarik lebih banyak masalah keuangan. Bagaimana menerapkan Law of Attraction untuk menghasilkan uang, mewujudkan uang 1 miliar rupiah, atau berapapun nominal sesuai dengan platform finansial masing-masing? Tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu dengan memiliki faktor-faktor penarik dalam Law of Attraction. Dengan sedikit upaya. Dalam penerapan Law of Attraction mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bisa tahu bahwa kita sudah menggunakan upaya yang cukup, tindakan yang terinspirasi, atau justru berlebihan dalam mengejar tujuan kita? 1. Kurangnya upaya. Kurangnya upaya terjadi ketika Anda tidak benar-benar berkomitmen atau tidak memberikan energi yang cukup terhadap apa yang Anda inginkan. Beberapa tanda bahwa Anda berada dalam kurangnya upaya meliputi kehilangan motivasi. Anda sering merasa enggan untuk bertindak atau mengambil langkah maju. Ini bisa berarti Anda tidak sepenuhnya percaya pada tujuan atau impian Anda. Kurangnya fokus. Pikiran Anda mudah terganggu oleh hal-hal lain yang kurang penting, tidak fokus pada tujuan utama Anda. Tidak ada hasil. Meskipun Anda berpikir Anda melakukan sesuatu, hasil yang diharapkan tidak pernah datang. Ini mungkin karena tindakan Anda tidak konsisten atau setengah hati. Jika seperti ini, coba tinjau kembali tujuan Anda. Pastikan tujuan tersebut benar-benar sesuatu yang Anda inginkan dan beri komitmen penuh untuk mencapainya. Cobalah untuk memotivasi diri sendiri dengan visualisasi atau afirmasi positif yang memperkuat keyakinan Anda. 2. Mengenali tindakan terinspirasi. Disinilah sedikit upaya yang dimaksud. Berusaha tetapi seperti tidak berusaha karena terasa ringan dan mengalir. Tindakan terinspirasi adalah langkah-langkah yang diambil karena dorongan dari dalam, seringkali disertai dengan perasaan positif. Ini adalah tindakan yang bukan hanya logis, tetapi juga terasa benar dan sejalan dengan tujuan Anda. Perasaan mengalir, Anda merasa nyaman dan seolah-olah semua berjalan lancar ketika Anda melakukan tindakan tersebut. Tidak ada tekanan atau stres yang berlebihan. Kehadiran waktu, Anda mungkin merasa begitu terfokus sehingga tidak menyadari berlalunya waktu. Ini menunjukkan bahwa Anda berada dalam zona tindakan terinspirasi. Kemudahan dalam proses. Jalan menuju tujuan tampak lebih jelas dan mudah. Anda mungkin menerima bantuan atau sumber daya tak terduga yang memudahkan langkah Anda. Cara menjaga agar terus beroperasi dari tindakan terinspirasi adalah fokus pada perasaan Anda saat bertindak. Jadi, fokuslah pada perasaan saat bertindak. Jika Anda merasa terinspirasi, lanjutkan dengan tindakan tersebut. Luangkan waktu untuk meditasi atau refleksi diri untuk mendapatkan wawasan baru tentang langkah-langkah yang perlu diambil. 3. Mengenali upaya berlebihan atau nafsu keinginan. Upaya berlebihan seringkali terjadi ketika keinginan berubah menjadi obsesi. Anda mungkin merasa cemas, takut, atau frustasi jika hasil yang diinginkan tidak segera terwujud. Stres dan kecemasan. Anda merasa terbebani oleh keinginan untuk mencapai tujuan. Alih-alih percaya bahwa alam semesta akan mendukung Anda merasa harus mengendalikan setiap aspeknya sendiri. Tindakan berulang yang tidak efektif. Anda terus-menerus mencoba metode yang sama meskipun tidak mendatangkan hasil. Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda terlalu terpaku pada keinginan tersebut. Merasa terkuras energi. Upaya Anda begitu intens hingga Anda merasa lelah secara fisik dan emosi. Ini seringkali merupakan tanda bahwa Anda telah kehilangan keseimbangan dalam mengejar tujuan Anda. Saat Anda merasa terjebak dalam upaya berlebihan, berhentilah sejenak dan coba untuk melepaskan keinginan tersebut. Ingat, Law of Attraction bekerja berdasarkan keyakinan dan kebebasan, bukan paksaan. Luangkan waktu untuk diri sendiri, beristirahat, dan fokus pada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Kunci dalam penerapan Law of Attraction adalah mencapai keseimbangan antara upaya, tindakan terinspirasi, dan pelepasan nafsu keinginan yang membelenggu. Bagi beberapa orang ini berarti perlu berlatih untuk percaya dan melepaskan. Percaya bahwa alam semesta bekerja mendukungnya, melepaskan kekhawatiran tentang hasil akhir dan fokus pada prosesnya. Dengan mengenali tanda-tanda dari masing-masing kondisi ini, Anda dapat menyesuaikan pendekatan untuk memaksimalkan potensi Law of Attraction dalam hidup Anda. Tujuannya adalah untuk tetap selaras dengan energi positif dan menjalani hidup dengan kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana yang terbaik. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-407 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya
agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.